Bismillahirrahmanirrahim. Adapun dari sanadnya, tentu tidak ada kitab suci yang bisa dibuktikan dengan sanad kecuali Al-Quranul Karim. Al-Quranul Karim diriwayatkan sampai kepada kita dengan mutawatir. Mutawatir itu yang meriwayatkan sangat banyak, bahkan terlalu banyak orang hafal Al-Quranul Karim. Bahkan anak-anak kecil pun menghafal Al-Quranul Karim. Adapun Taurat dan Injil, maka secara sanad tidak bisa dipertanggungjawabkan. Taurat pernah hilang, terutama tatkala Baitul Maqdis diserang oleh Bakhtanasar dari Babil. Kemudian tidak ada yang menghafal Taurat, dan kemudian banyak versi-versi Taurat, manuskrip yang jumlah suratnya berbeda-beda, kemudian diterjemahkan dengan berbagai macam bahasa yang kita tidak tahu bagaimana keotentikannya, bagaimana amanah sang penerjemah. Taurat tidak bisa dipertanggungjawabkan. Dan itu berkaitan dengan perjanjian lama. Kita bicara tentang Injil-Injil ini. Mereka, kaum Nasara, menganggap Yohanes adalah murid Nabi Isa. Nabi Isa alaihissalam. Jadi termasuk Hawariyun. Nabi Isa punya murid kalau tidak salah 12 orang, di antaranya Yohanes, Matius, Barnabas. Di antaranya juga ini juga murid Nabi Isa. Adapun Markus dan Lukas adalah murid dari Paulus. Kalau kita versi orang Islam, seandainya Nabi Isa adalah nabi, maka Yohanes, Matius sahabat, paham? Markus, Lukas tabi'in. Paham? Nah, Paulus ini, siapa Paulus ini? Paulus ini sezaman dengan murid-muridnya Nabi Isa, sezaman Hawariyin. Dia dahulu Yahudi dan dia bercerita tentang dirinya sendiri. Dia cerita tentang dirinya sendiri dan diceritakan oleh Markus atau Lukas tentang bagaimana Paulus. Paulus ini dulu adalah seorang Yahudi yang sangat kejam terhadap orang-orang Nasara. Dia benci dengan agama Nasara. Bahkan dia bunuh pengikut-pengikut Nabi Isa alaihissalam. Dia bunuh mereka semuanya. Suatu hari dia pergi ke suatu kota untuk membasmi mereka. Diceritakan oleh muridnya Lukas atau Markus ya, dan termaktub dalam Alkitab. Dia hendak membunuh orang-orang Nasara. Di tengah perjalanan tiba-tiba ada cahaya dari langit. Rupanya Nabi Isa turun kemudian berkata, "Saya adalah Tuhan dan saya angkat sebagai Rasul." Saya ulangi, dia lagi kejam-kejamnya ingin membunuh orang-orang Nasara. Tiba-tiba Nabi Isa turun kemudian mengatakan, "Saya adalah Tuhanmu, saya angkat menjadi apa? Rasul." Dan itu adalah biografi yang aneh daripada para nabi. Dengan demikian Paulus mengangkat dirinya sebagai seorang nabi, rasul. Tuhannya siapa? Nabi Isa. Saya ulangi, dia buat cerita dia seorang rasul, Tuhannya siapa? Nabi Isa. Para ulama membantah, tidak ada sejarah nabi penjahat tiba-tiba jadi nabi, itu enggak ada. Antum baca seluruh sejarah nabi, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ibrahim, tidak ada yang penjahat tiba-tiba diangkat menjadi apa? Nabi, kecuali Paulus. Dia membunuh-bunuh orang, dia menyiksa kaum Nasrani, dan dia hendak menyiksa kaum Nasrani, tiba-tiba diangkat menjadi seorang rasul. Dan itu cerita yang aneh, tidak ada pernah sejarah seorang nabi seperti demikian. Penjahat tahu-tahu diangkat menjadi seorang rasul, ya. Yang cerita demikian dia sendiri dan juga diceritakan oleh murid-muridnya. Nah, Markus dan Lukas adalah murid-murid dari apa? Paulus. Paulus ini menulis risalah-risalah kepada penduduk ini, kepada penduduk ini disebut dengan Rasailur Rusul. Risalah-risalahnya, surat-suratnya Paulus kepada penduduk kota-kota ini. Dan risalah-risalahnya tersebutlah yang kemudian mengajarkan bahwasanya Nabi Isa adalah Tuhan. Oleh karenanya ada risalah ilmiah sangat bagus tentang masalah ini, judulnya sekitar, kalau tidak salah judulnya Atharur Rasailir Rusul fi Tahrifi Ad-Diyanah Nasraniyah. Maknanya seperti itu, artinya pengaruh risalah-risalah, tulisan-tulisan Paulus yang menyimpangkan agama Nasrani. Itu tulisan paling bagus, ditulis oleh Kiai Haji Dr. Said Agil Siraj. Risalah S2-nya di Jami'atul Ummul Qura. Risalah saya sudah baca, risalah paling bagus tentang masalah ini, tulisannya Dr. Said Agil Siraj, judulnya Pengaruh Tulisan-tulisan Paulus yang merubah agama Nasrani dari agama tauhid menjadi agama wasaniyah, berhala, menyembah
kesyirikan. Ya. Baik, kita lanjutkan. Jadi kita sekarang sedang mengkritik Injil dari sisi sanad. Ya. Nah, kalau kita tanya kepada orang Nasara, mana sanadnya bahwasanya Injil yang ada di hadapan Anda ini benar-benar dari Yohanes, benar-benar dari Matius, benar-benar dari Markus, benar-benar dari Lukas? Mana juga dalil bahwasanya penulis Yohanes yang ada dalam Injil tersebut benar-benar muridnya Nabi Isa, benar-benar muridnya Matius, muridnya benar-benar muridnya Nabi Isa? Mereka tidak bisa menjawab karena tidak ada sanadnya. Injil-Injil ini muncul belakangan sekitar tahun 160-an Masehi. Belakangan. Padahal Matius dan Yohanes murid-murid Nabi Isa meninggal sebelum 100 Masehi. Sebelum 100 apa? Masehi. Ya, Nabi Isa meninggal umur berapa? 30-an atau lebih, ya, Masehi. Kemudian murid-muridnya meninggal setelah itu sebelum tahun 100 Masehi. Nah, Injil-Injil ini baru ketahuan belakangan tahun 160-an, 150-an, 170-an. Tahu-tahu muncul Injil-Injil tersebut tanpa ada sanad. Saya punya kawan tinggal di Palembang, dahulunya dia sekolah di sekolah Injil, ya. Kemudian dia masuk Islam. Dia cerita sama saya, kenapa saya masuk Islam, Ustaz? Kata dia, karena saya lihat hadis-hadis Nabi ada sanad-sanadnya, sementara Injil tanpa sanad. Saya jadi ragu, kok tiba-tiba ada Injil ini tanpa sanad? Mereka tidak bakalan bisa membuktikan, ya, bahwasanya Injil-Injil ini benar-benar dari Yohanes, Matius, Markus dan Lukas. Paham? Ya, jadi tidak ada sanadnya. Nah, kalau tidak ada sanadnya tidak bisa kita buktikan. Betapa banyak orang namanya Yohanes, kita saja anak-anak kita namakan dengan nama-nama para sahabat. Yang nulis ini siapa? Yohanes atau apa? Yohanes muridnya Nabi Isa atau bukan? Kemudian yang menakjubkan lagi, Injil-Injil pertama ditemukan teksnya berbahasa Yunani. Berbahasa apa? Yunani. Sementara Nabi Isa berbahasa Syriania. Berbahasa Syriania. Nah, berarti ada penerjemahnya. Nah, penerjemahnya siapa pun kita tidak tahu. Beda kalau hadis-hadis Nabi, an fulan, ini semua fulan-fulan ini para perawi ada biografinya, bisa dipertanggungjawabkan. Ilmu yang pelajari namanya ilmu al-jarh wa ta'dil. Mengetahui si fulan bagaimana kredibilitasnya, apakah dia pendusta, apakah dia suka lupa, apakah dia jujur, rajin ibadah tapi ilmunya suka lupa. Ini semua detail oleh para ulama, sehingga keautentikan hadis Nabi bisa kita pertanggungjawabkan. Ilmu untuk mengetahui hadisnya sahih atau dhaif. Tapi ini dari mana kita tahu sanadnya? Enggak ada sanadnya. Sehingga dari situ mereka tidak bisa mendatangkan dalil, tidak bisa yakin bahwasanya Injil ini benar-benar ditulis oleh Yohanes dan ditulis oleh Matius. Demikian juga apalagi Injil Markus dan Lukas, yang Markus dan Lukas tidak bertemu dengan Nabi Isa alaihissalam. Mereka berdua bukan murid-murid Nabi Isa alaihissalam. Kalau kita bicarakan dalam bahasa Islam, dikatakan mereka tabi'in. Sementara kita dalam Islam, kalau ada tabi'in meriwayatkan hadis dari Nabi langsung, hadisnya dhaif. Kenapa? Karena tabi'in tidak pernah ketemu dengan siapa? Dengan Nabi SAW. Kalau sahabat yang meriwayatkan, kita harus cek lagi sanad di bawahnya. Tapi kalau tabi'in berkata Rasulullah, kita bilang hadisnya dhaif. Kenapa? Karena tabi'in tidak pernah ketemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari secara sanad maka bermasalah, tidak bisa dipertanggungjawabkan, dan ini adalah celaan yang sangat besar yang tidak bisa menjadikan kitab-kitab ini sebagai kitab suci.